Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada Allah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa sebenarnya yang dimaksud iman di sini? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita memperhatikan iman yang dibicarakan dalam Ibrani pasal 11 ini adalah iman dari orang-orang yang hidupnya luar biasa. Sebelum ayat yang ke-6 dari ayat 1, disebut mengenai Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Ini orang-orang istimewa, orang-orang yang benar-benar unggul. Tidak sama dengan manusia pada umumnya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki keunggulan lebih dari manusia pada umumnya. Dikisahkan satu persatu betapa hebatnya manusia-manusia ini pada zamannya. Dengan demikian, secara tidak langsung hendak dikatakan kepada kita bahwa orang yang memiliki iman yang benar adalah orang-orang yang memiliki keunggulan di dalam hidup. Sehingga mereka mencatatkan sejarah hidup yang luar biasa yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki iman seperti yang dimaksudkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 ini? Pertanyaan itu sama dengan apakah kita memiliki keunggulan yang lebih dari manusia, orang-orang di sekitar kita. Nah, ini masalahnya. Keunggulan apa yang kita miliki yang itu menandai iman yang kita miliki? Tentu keunggulan di sini tidak boleh diartikan sama dengan keunggulan yang dimiliki manusia pada umumnya. Manusia dianggap unggul kalau populer, kaya, berkedudukan tinggi, berkuasa, dan lain sebagainya. Tetapi keunggulan dalam konteks iman adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Yang oleh karena melakukan kehendak Allah, mereka harus mengorbankan segala sesuatu. Contohnya Nuh, ia harus mempertaruhkan hidupnya demi rencana Allah menghukum dunia ini. Saudara, Abraham meninggalkan Ur Kasdim demi menjadi bapak orang percaya yang hidup imannya bisa menjadi teladan dan inspirasi umat pilihan perjanjian baru, sekaligus kesediaannya untuk memiliki kemusafiran, yang itu juga bisa menjadi inspirasi orang percaya perjanjian baru untuk hidup sebagai musafir. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Keunggulan manusia-manusia ini adalah hidup sepenuhnya hanya untuk Allah. Orang-orang yang hidup sepenuhnya untuk Allah sama dengan orang yang selalu hidup di hadirat Allah. Orang yang selalu menghayati kehadiran Allah, sehingga dalam segala hal yang dilakukannya selalu disesuaikan apakah itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Pada waktu kita bercakap-cakap dengan orang di meja makan sambil ngopi, kita menghayati kehadiran Allah di situ. Waktu kita sedang rapat, sedang berbicara di ruang tunggu, waktu kita bisnis, waktu kita dagang,
pada waktu kita mengajar, kalau kita guru, atau pada waktu kita di rumah sakit sebagai tenaga medis, atau kita sedang menjalankan tugas sebagai praktisi hukum, kita selalu melakukan itu di hadirat Allah. Ya, kita tidak melakukan sesuatu supaya kita terhormat, dihargai manusia, atau kita memiliki keuntungan, atau supaya kita menjadi orang yang populer, tetapi kita melakukan semua itu hanya untuk kesukaan Allah. Ingat, firman Tuhan mengatakan orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat itu. Orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini jangan hanya dipahami secara nalar saja ya, dan setuju bahwa itu firman Tuhan. Tetapi kita harus menarik firman ini dan menjadi pengalaman hidup konkret, ya, menjadi pengalaman hidup konkret kita. Kalau kita membaca tokoh-tokoh iman yang disebut sebagai orang beriman dalam Ibrani pasal 11, Habel dia memberi yang lebih baik. Ini bicara soal sikap hati. Henok bergaul dengan Allah di tengah-tengah masyarakat, ya, di ujung daripada dunia yang mau dihancurkan zaman Nuh, orang-orang jahat, tapi Henok berjalan dengan Allah. Ya, Abraham tentu, ya, Nuh, wah hebat sekali, ya, yang dikatakan dari orang-orang sezamannya, dia mencari Allah, dia mendapat kasih karunia, dia menjauhi kejahatan. Inilah prestasi-prestasi manusia beriman, prestasi-prestasi manusia beriman, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dan demi melakukan kehendak Allah itu mereka kehilangan segala sesuatu. Mereka kehilangan segala sesuatu. Jadi hidup mereka hanya untuk melakukan kehendak Allah, dan itu bisa terjadi, itu bisa terwujud kalau seseorang hidup di hadirat Allah. Orang bisa hidup di hadirat Allah kalau percaya bahwa Allah itu ada. Seperti Ibrani 11 ayat 6 mengatakan itu, Allah ada. Keberadaan Allah bukan hanya diyakini dalam pikiran, tetapi dihayati dalam tindakan perbuatan dan masuk ke dalam wilayah itu. Ya. Orang yang sungguh-sungguh, ya, meyakini Allah itu ada, hidup di hadirat Allah, ya, tidak mungkin sewenang-wenang terhadap orang lain, ya, tidak mungkin sewenang-wenang terhadap sesamanya, dari pembantu rumah tangga, sopir bawahan, sampai kepada teman sejawat, bahkan senior yang harus dihormati, dan bapak rohani yang harus dijagai. Menaruh hormat secara patut dan tidak melukai mereka. Tetapi kenyataan kita lihat banyak orang tidak bermoral, sewenang-wenang terhadap sesamanya, bahkan kepada senior sendiri, bapak rohani sendiri, menikam, ya, berkhianat. Dan herannya kalau orang sudah menjadi orang terhormat, misalnya kalau di lingkungan gereja itu sekolah tinggi, sudah memiliki sekolah tinggi, sudah punya gelar, jadi busuk. Ilmunya banyak, bicara pintar, punya posisi terhormat, dihargai, tapi jadi busuk. Dan ini memang ironis sekali, tapi inilah faktanya yang terjadi, saudaraku. Tidak hidup di hadirat Allah, tapi bicara mengenai iman, berkhotbah mengenai iman, tapi hidupnya tidak memiliki keunggulan. Dia merasa punya keunggulan dengan gelar dan jabatan itu, padahal keunggulan yang sesungguhnya yang Allah kehendaki adalah kehidupan yang tidak melukai sesama, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, dan semua itu menyukakan hati Allah. Tuhan memberkati. Sola Gracia.